الله كم عفوا عن الخادم وصمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم قال كل يوم 70 مرة رواه الترمذي. Artinya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Ya, pelayan, pembantu, termasuk karyawan-karyawan. Ya. Nabi SAW diam saja. Maka ia bertanya, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Beliau menjawab, setiap hari sebanyak 70 kali. Ya. Kita punya pembantu, kita punya pelayan, termasuk karyawan-karyawan juga nih. Ya. Kita maafkan setiap hari berapa kali? 70 kan? 70 kali. Loh, apa memang punya kesalahan 70 kali? Ya, kesalahan mungkin 1 kali, 2 kali. Gitu. Ini maksudnya sebanyak apapun kesalahan yang diperbuat oleh pelayan kita, pembantu kita, karyawan-karyawan kita, ya, itu mesti kita maafkan. Mesti kita berikan toleransi yang baik. Karena tanpa pelayan, ya, di rumah kita mungkin kita punya pelayan, ya, kita punya pembantu. Asbab daripada dibantuin sama pelayan, dibantuin sama pembantu, rumah kita jadi beres, ya, rumah kita jadi rapi. Ya, begitu juga kita punya karyawan, alhamdulillah. Kalau kita nggak punya karyawan, dapat dulu kita dengan dia. Nah, begitu juga karyawan kalau nggak ada orang yang punya perusahaan, nggak ada yang kerja juga. Maka satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling menolong, ya, betul-betul karena Allah. Kalau di dunia ini orang kaya semuanya, bukan malah kaya jadi susah. Ya, semua kaya misalkan, ya nggak ada orang yang mau jadi pelayan, pembantu, nggak ada orang yang mau jadi karyawan, nggak ada. Ya kan? Makanya sebetulnya pemberantasan kemiskinan itu nggak ada dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan adil. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau kaya semuanya jadi susah, jadi miskin malahan. Jadi miskin. Ngemis ke sini, orang nyuruh membantu jadi pelayan di rumah kita, nggak ada yang mau. Jadi karyawan kita nggak ada yang mau. Ya, jadi miskin malahan. Ya. Jadi yang diberantas itu bukan kemiskinan. Yang diberantas itu adalah bukan kemiskinan dari segi materi, ya, tetapi kemiskinan iman, kemiskinan akhlak. Itu yang mesti kita tingkatkan, ya. Tinggal lambat laun iman sempurna, akhlak sempurna, itu mesti diberantas, ya. Orang udah susah diberantas lagi, udah miskin diberantas lagi, ya. Jadi nggak ada, ya. Memang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, yang malam ada kaya dan miskin. Ini dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya. Maka kita kepada pelayan kita, pembantu kita, ya, termasuk karyawan-karyawan kita, mesti kita maafkan. Ya, sehari 70 kali. Maksudnya apa? Sebanyak apapun kesalahan dia, kita mesti maafkan. Bahkan di dalam hadis dan di hadis yang lain, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjadi pelayan baginda Nabi SAW selama 10 tahun. 10 tahun. Belum pernah ada kata-kata yang menyakitkan, ya. Jadi bilang, kenapa begini, kenapa begitu? Kata beliau nggak ada. Karena semua apa yang dilakukan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
lagi bawa air, foto tumpah, itu takdir dari Allah. Ya, takdir dari Allah. Semua orang pengen memberikan sesuatu yang terbaik, cuma karena keterbatasan, kemampuan dan lain-lain, ya kita mesti maklumi. Tapi jangan mentang-mentang kita punya atasan baik, pemaaf, lantas kita ini semua maunya, enggak juga. Justru ketika kita punya majikan yang baik, punya atasan yang baik, ya pemaaf, penyantun, pemberi dan lain-lain, kita harus memberikan loyalitas yang tinggi, ya, kesetiaan yang tinggi, betul-betul karena Allah, bahkan bisa berkhidmat, ya, bisa berkhidmat kepada atasan kita, bisa berkhidmat kepada majikan kita dengan baik, karena dia telah menunaikan haknya dengan baik. Artinya memang dengan agama ini semua akan tertunaikan hak dengan agama. Kalau tidak dilandasi dengan agama, tidak akan tertunaikan hak atasan, hak bawahan, hak majikan, hak pelayan, ya, tidak akan tertunaikan. Ya, bahkan Nabi menganjurkan kepada kita supaya kita pun apa yang kita makan itulah yang dimakan oleh pelayan kita, oleh pembantu kita, oleh karyawan kita, ya, sama-sama bareng. Kayak di sini belajar kita makan sama-sama, ya, makan berjamaah secara sunnah, ya, sama-sama. Ya, bos kita makannya itu, ya kita juga itu. Subhanallah. Kita membeda-bedakan. Yang membedakan apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak yang baik. Selanjutnya sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Ya. Baik. Itu tadi kan hadisnya sehari 70 kali maaf kali. Jadi kalau dihitung, kalau kerja 8 jam itu berarti 480 menit. Kalau 480 dari 7 berapa? 70 berapa? Ya, artinya per 6 menit itu harus memaafkan. Kan itu artinya. Kalau di dalam dunia kerja. Nah, cuman kalau benar-benar ada satu masa di mana kesalahannya cukup berat dan berulang gitu. Kita kan manusia kadang-kadang sudah sampai titik yang sulit memaafkan, itu bagaimana tuh? Ya, itu nanti tinggal dimusyawarahkan aja. Jadi dimusyawarahkan, ini karyawan ini si Fulan, sebetulnya dia telah melakukan kesalahan yang berat, yang besar, ya, yang mestinya udah kelewat lah, ya kan? Udah kelewat batas. Jadi bagaimana kira-kira itu musyawarah aja, sifatnya dalam musyawarah, sehingga kita tidak menyalurkan, tidak menyalurkan dengan nafsu amarah kita, gitu. Bahkan itu justru yang hebat kata Nabi, yang hebat ketika seseorang mampu menahan dirinya dari ketika dia marah. Ya. Maka dengan lewat musyawarah sehingga kemarahan kita, nafsu kita akan teredam. Ya, lewat musyawarah. Kita kan punya majelis musyawarah atau bagaimana biasa apa di kantor namanya, ya. Ya, jadi dimusyawarahkan. Kalau memang hasil musyawarahnya dia harus dikeluarkan karena udah berapa kali membuat kesalahan dan tidak bisa diperbaiki, ya, kita sudah maafkan 70 kali dan maafkan, mungkin bisa diperbaiki. Nah, maka itu pun dengan lemah lembut kita sampaikan, ya, dengan permohonan maaf untuk tidak bisa melanjutkan Bapak bekerja di kantor saya dengan cara yang baik, ya, tetap dengan cara yang baik sehingga tidak timbul sakit hati dan lain-lain. Ya. Dan insya Allah dia juga akan menyadari, subhanallah, ini jarang orang kayak gini. Padahal saya sudah sering kali salah dan lain-lain, tapi sampai sekian kali baru dikeluarkan. Itu pun dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, karena dia pun sedikit banyaknya telah berbuat baik atas rumah kita, atas kantor kita dan lain-lain. Ya. Kita lihat kebaikannya. Karena hasil musyawarah, mohon maaf, kita sudah hasil musyawarah, mohon maaf Bapak supaya ya, kami
berharap engkau tidak menyakitkan. Atau bagaimana, ada bahasa-bahasa yang baik ya, itu ya Bupati ya. Ada lagi? Tuan. Selanjutnya hadis kedua, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan kana fi man kana qablakum ataahu al-malak liyaqbida ruhahu faqila lahu hal amilta min khair qala ma a'lam qila lahu unzur qala ma a'lamu shay'an ghayra anni kuntu ubayyi'u an-nasa fid dunya wa ujazihim fa unzirul musira wa tajawazu 'anil mu'sir fa dakhalahu Allahu al-jannah. Rawahu Bukhari. Artinya dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hudzaifah ini penyimpan rahasia Rasulullah SAW, sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Dia berkata, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari umat terdahulu didatangi malaikat untuk mencabut ruhnya. Lalu dia ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Dia menjawab, aku tidak tahu. Ditanyakan kepadanya, ingat-ingatlah. Coba ingat-ingat, mungkin ada kebaikan. Dia menjawab, aku tidak tahu, aku tidak ingat sedikit pun, kecuali bahwa aku dahulu di dunia mengadakan persetujuan penjualan dengan orang-orang dan aku berikan barangnya. Lalu aku memberi tenggang waktu pembayaran kepada orang yang mampu membayar dan memaafkan orang yang tidak mampu membayar. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Jadi ketika seorang, ini cerita zaman dulu, ya, seorang dari zaman dari umat terdahulu datangnya malaikat untuk dicabut rohnya, cabut nyawanya. Ya. Nah, kemudian ditanya, apakah kamu telah berbuat kebaikan? Dia bilang nggak ingat. Mungkin saking apa ya? Saking sedikitnya kebaikan, ya. Saking sedikitnya berbuat baik yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, sehingga dia nggak ingat. Kayaknya dosa mulu gitu, kayaknya salah mulu gitu. Coba ingat-ingat lagi sama malaikat. Saya nggak ingat lagi. Oh, nggak ingat apa-apa dah, kayaknya kebaikan apa ya? Cuman mungkin kayaknya dulu pernah, ya. Pernah dulu waktu menjalankan satu muamalah jual beli, kemudian saya berikan barangnya, kata dia. Mungkin ada yang beli barang dia, kemudian berikan barangnya, dan dia memberikan tenggang waktu pembayaran. Ya, karena orang ini nggak mampu untuk bayar semua ini, yang beli mobil atau beli motor atau beli barang apa saja, dia nggak mampu membayar, maka ditangguhkan. Ya nggak apa-apa deh. Ya, kapan kamu sanggup bayarnya? Bulan depan ya sudah. Bahkan dia pernah membebaskan orang yang tidak mampu membayar. Ini orang sudah berbulan-bulan kok nggak mampu bayar. Ya. Ditagih begitu juga. Kan sunnah kita nagih. Ya, cuma dia nggak punya. Bahkan ini dibebaskan. Ya. Maka amalan seperti ini, dia pernah menangguhkan pembayaran kepada orang yang tidak mampu membayar, bahkan membebaskan kepada orang yang tidak mampu membayar, sehingga menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam surga. Ini satu kebaikan. Ya, wallahu alam prosesnya kayak gimana, yang jelas menyebabkan dirinya masuk surga, satu kebaikan. Kalau nanti daerah berat timbangan kebaikannya, ya, berat timbangan keburukannya, kemudian dia ada kebaikan yang tadi tuh, ya ini pasti akan masuk ke dalam surga. Cuma disiksa dulu dan neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita usahakan, masya Allah, kita perlu muhasabah diri, penting itu. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, supaya kita introspeksi diri, muhasabah diri sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Kira-kira hari ini banyak kebaikannya, banyak keburukannya, banyak lalainya, apa yang agak danta yang nggak jelas. Ya. Nah, sehingga amal kebaikan mampu lebih berat daripada keburukan. Kalau kebaikan lebih berat daripada keburukan, maka keburukannya akan dihapus oleh Allah.
akan diampuni oleh Allah, akan diganti dengan kebaikan. Tapi kalau amal buruknya lebih berat, nah ini otomatis mampir dulu. Maka kata Nabi, takun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan bersedekah sebesar biji kurma. Artinya pentingnya ada kebaikan. Perlu kita membuat saksi-saksi kebaikan yang banyak. Karena bumi ini akan menjadi saksi. Makanya di mana-mana kita injak, usahakan di situ kita menanam kebaikan. Di sini nih kita ngaji nih, ya. Misalnya ini kantor kalau nggak dipakai ngaji, kalau nggak dipakai sholat, ini bakal jadi masalah ini kantor. Ya. Alhamdulillah dipakai sholat, dipakai ngaji, sehingga menjadi saksi kebaikan. Kebaikan. Dimanapun kita berada, sehingga bumi itu akan menjadi saksi dan akan menceritakan kabarnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Ya Allah, si fulan pernah yang ngaji di atas punggung saya, kata bumi. Ya Allah, si fulan pernah sholat di atas punggung saya, kata bumi. Ya, dia akan menceritakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, menceritakan kabar-kabarnya. Maka perlu banyak saksi-saksi kebaikan. Sedikit saja ada kebaikan menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Cuman jangan jadi patokan, wah kalau itu nggak usah sholat gitu aja udah. Nah itulah kita tadi apa, kalau keburukannya lebih berat, nah, otomatis mampir dulu. Ya, cuman tetap bakal masuk surga. Ini kan berarti orang ini tadi dia nggak ada kebaikan, kebaikannya sedikit sekali. Maka sudah ingat-ingat, coba ada kali coba kebaikan. Saking bijaksananya Allah coba, nah, menyuruh kepada malaikat untuk mengingat-ingat kebaikan. Dan Allah SWT Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga nanti di akhirat ada orang yang di dunia nggak pernah berbuat baik sedikit pun, nggak pernah taat sama Allah sedikit pun. Waktu di akhirat nanti dengan rahmatnya Allah, kan Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat diberikan di dunia ini, ya, sehingga binatang-binatang buas pun bisa berkasih sayang. Ini dengan satu rahmat Allah. Ya, ibu sayang sama anaknya, binatang pun sayang sama anak. Dengan satu rahmat Allah. Nanti di akhirat Allah punya 99 rahmat. Kasih sayang Allah begitu luas, ya. Sehingga ada seseorang yang di dunia nggak pernah berbuat baik sedikit pun. Begitu di akhirat, begitu suruh masuk neraka, karena nggak ada kebaikan ya kan, fulan masuk kamu ke dalam neraka tanpa hisab, ya kan? Iya, orang masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Nah, subhanallah. Dia merasa kalau waktu di dunia nggak pernah taat sedikit pun sama Allah, maka dia bertekad hari ini akan taat kepada Allah, walaupun ya harus nyebut ke neraka. Maka dengan semangatnya dia berlari, nggak pakai tendeng aling-aling, nggak pakai tanya-tanya langsung. Sehingga membuat heran malaikat. Ini orang suruh masuk neraka kok semangat kali ya kan? Akhirnya stop fulan. Ya. Kenapa kamu semangat sekali disuruh masuk neraka? Ini kan masuk neraka bukan masuk surga. Nah, maka dia katakan, karena saya merasa waktu di dunia nggak pernah taat sedikit pun kepada Allah. Hari ini saya akan taat kepada Allah. Subhanallah. Dengan ucapan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Sehingga Allah merubah takdirnya, menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini dengan rahmat Allah, Nah, makanya di samping kita ibadah, kita juga mencari rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah. Sholat mengharapkan rahmat Allah, ngaji mengharapkan rahmat Allah, ya. Karena kalau nganterin sholat kita, ya sendiri sholat kita ya. Sholat saya dah, kalau bapak mungkin teman bapak dan sholatnya kan. Ya. Ngaji kadang-kadang mau kadang enggak, ya. Sholat, habis sholat kalau malah atas jalan. Ngaji baru buka, kalau nggak ngaji hari Jumat kagak buka Quran. Untung aja ada pengajian di kantor. Kalau kagak udah deh 12 udah. Ya. Tahajud, paling kalau lagi terawih
Kalau lagi Ramadan. Ya. Sempurna Ramadan saja. Insyaallah kalau ngikutin ibadah kita, Masya Allah, lihat di CCTV-nya kita masing-masing, waduh, kayaknya nggak ada harapan ya masuk surga. Buram udah. Makanya perlunya rahmat Allah, ya Allah, rahmatilah hamba ya Allah, rahmatilah hamba ya Allah, ridailah hamba ya, ampuni dosa-dosa. Begitu, ya harapannya. Ya. 4, supaya dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah, ya. Kemudian, ya, diridai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu yang paling penting, kita minta sama Allah supaya Allah istiqomahkan. So ya, ada yang tanyakan? Tadi yang kritik saya kan ini di akhirat kan, atau udah meninggal gitu. Ya. Bukannya kalau udah meninggal sudah putus, sudah nggak bisa berperubahan. Dia udah yang tadi contohnya, contohnya saya masih bingung kan, karena dia udah di alam akhirat kan, sudah tidak ada lagi dosa dan pahala di situ, tapi hisab yang ada. Kenapa orang yang masuk neraka itu dengan 99 anak bisa masuk surga? Kenapa kalau seperti itu? Bukankah Firaun juga saat mau ditarik kayatnya, mau ditarik itu dia berkhidmat? Artinya Firaun juga bisa masuk surga. Iya. Jadi begini, kita itu tadi rahmat Allah kan kita nggak tahu diberikan kepada siapa. Iya. Rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kepada Firaun pun karena tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Kayak kita lah, kita punya itu sendiri, kalau punya anak kadang ada yang sayang, kadang yang kesal. Iya. Kan gitu. Makin kesalnya udah dibiarin aja, kan ada yang begitu juga. Ada yang anak ini ngeselin tapi kadang-kadang dia kalau disuruh nurut gitu. Nah, jadi mudah-mudahan begitu lah. Jadi rahmat Allah sekali lagi diperuntukkan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa saja boleh. Kita nggak tahu, mungkin ada kebaikan apa yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah. Ya. Dan kita nggak tahu kenapa Allah tidak memberikan rahmat kepada dia. Nah, kan yang tahu Allah. Kayak kita nih kan yang tahu kondisi anak-anak kita kan kita sendiri. Kenapa bapaknya murka sama ini, sayang sama ini? Ya, gitu. Yang tahu kita. Itu juga Allah yang menciptakannya, Allah Maha tahu. Mana orang yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya memang ada mungkin beberapa kebaikan yang dicintai oleh Allah sehingga menyebabkan dia mendapatkan.